Enggak bawa topi. Itu botol mama tuh, mama pinjam gimana? Apa tuh? Botol. Botol air. Punyanya Pak Timpahin. Oh, tadi udah Mak titip ke Pak Kimpah. Nanti Kan Mak Ayong di sini, Mak Ayong. siapa tahu gereja. Langsung bawa mobil ya sekarang ke sana ya? Heeh. Gak bisa lewat situ. Enggak, nanya ngasih tahu Mak Ayong. Loh. Barang apa namanya tuh? Ini baru habis Desember Bu. Enggak apa-apa sih. Enggak pengaruh ke Pinangnya. Enggak. Sebenarnya di sini nih Mak Ayong ya. Lurusnya ini aja sih. Lurusnya sini, jangan tahu. Itu kan nanti kalau ada berkat, di sini kan mau ke Barau nih. Mau ke habis. Jadi biar di bawah itu biar untuk pada orang bisa parkir gitu. Jadi enggak terlalu dempet ke Pinang sama itu pagarnya nanti. Iya, enggak. Kan pagar di sini, kan. Nah, nanti Pinangnya di sini aja. Oke, saya taruh dulu ya, Bapak Ibu. Semeter jaraknya. Pas atau semeter setengah. 2 kali ini. Kan sini taruh kan? Iyalah semeter 1 meter. Nah, nih, taruh sini. Habis itu taruh situ, satu lagi. Nah, sini lagi ya. Nanti aku mau ngambil parang di sana ya. Nanti suruh Pak Ayong ntar parang di sini. Parang dia bawa parang. Oke, ada air minum nggak dirimu di situ? Ah, ini kasih air minum. Oh, makan dulu ya sama aku ya di sana. Belum makan kan dirimu? Belum. Ayo makan ya, ayo. Beli makan dulu. Ditutup gitu-gitu ya di gereja. Kuncinya gimana? Enggak pernah kunci. Iya, amin Pak Steven ya. Saya ada rencana untuk ada berkat. Saya ingin memperbagus ya, memperindah ya gereja. Jadi jangan sampai gereja itu malah jelek daripada rumah kita ya, karena ini rumah Tuhan. Nanti ada berkat sendiri Tuhan bukakan sedikit demi sedikit, puji Tuhan. Ini aja kemarin saya bersyukur saudara, ada berkat dari Tuhan untuk membayar bon pembangunan pastori ini tretanku ya. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur ya tretan ya, karena dari awal pembangunan pastori ini semuanya saya ngambil semuanya. Terus kemarin di dropkan gitu kan, dibayarin, ada berkat. Ini memang sih kelihatannya kecil tapi saudara ya, tapi ini kalau di Kalimantan ini, apalagi ini di pelosok ya, nilainya besar gitu tretan ya. Rencananya kalau ada berkat nanti ada kalau ada eksavator di sini mau saya bikin barau ya gitu. Ayo makan. Sudah dikunci kah? Udah nih. Bawa aja. Kas kami dari situ. Saya bawa jemaah dulu. Shalom Pak User ya. Saya nggak tahu siapa orang ini yang memberkati saya nggak tahu. Kemarin ada yang nanya, nggak mungkin. Ada yang nge-DM saya, nggak mungkin, nggak tahu siapa yang memberkati. Memang betul-betul saya tidak tahu siapa yang memberkati. Saya tidak ada bohong ya saudara ya. Saya pelayan nggak pernah mau berbohong. Saya bilang saya nggak kenal dengan beliau ini, Pak Yudi ini, nggak kenal. Ya, nggak pernah saya ngechat atau apa dengan beliau. Saya nggak tahu siapa ya Tretania. Tapi saya kena percaya semua itu karena kebaikan Tuhan. Ya, lega sekali saudara ya. Semoga nanti di sana mereka. Semoga. Surat. Ini kakak, KTP-mu ada? Ya. Oke. Ke Rambol. Kayak Rambol ya. Ada dirimu bawa parang kah? Ada dirimu bawa parang? Ada parang. Ada bawa parang? Pinjam. Parang? Mayong di sini sebenarnya. Ini nggak itu, Mayong. Sana. Langsung sana aja. Beli es dulu lah. Batu es sudah. Oh, Allah. Meng, jajan sini sama kami. Batu es gampang. Oh, oke.
Siap. Oh, oke. Siap. Ikan kami alat berat ya. Kayak bukan hanya ini aja. Nanti di sana di tempat pelayanan kami nextnya pembangunan gereja itu nanti juga dibutuhkan eksa karena di daerah sini ini memang tanahnya berbukit-bukit ya. Nah ini dia longsor nih ya kelihatannya. Ini udah ada yang longsor di bagian depan. Dan besok akan mengerjakan yang bagian ini. Bentar dulu mau naruh kakak karena saya minggu depan mau ngurus KTP dan KK jemaat yang berubah agama. Ya, secara administrasi saya akan pergi ke Dukcapil untuk merubah identitas. Semuanya gratis ya, semuanya gratis administrasi di sini. Kalau untuk jemaat ya. Nah, ini ternyata kemarin ada yang nanya kayak apa ya di bagian belakang. Tadi saya lupa nyepilkannya. Oke. Akan saya bagian depan. Besok udah minggu depan mau pengecatan ulang karena berkat sudah ada. Sudah beli cat nodopnya. Ya, gereja ini akan dipercantik ya, lihat ya. Ini kan tinggi. Nah, di bagian belakang ini tanah yang udah tanah perbukitan ya saudara ya. Nah, seperti ini. Bagian belakang ini tanah sudah ada yang jatuh. Nah, ini bagian belakang gereja nih. Nih ya. Yang saya khawatirkan adalah ini tanah makin dekat di daerah sini nih, dekat dengan ini tembok. Ini dia tanahnya. Atasnya masih tinggi. Ya, minggu depan pasti akan kelihatan tanahnya seperti apa karena minggu depan sudah mau disemprot, jemaat kerjakannya. Ini dia tinggi gini. Haleluya. Pak Ubay, doain dong Pak Ubay. Kalau nampak atas bagus banget, tinggi ya kan. Ini miring. Tanah sini ini miring. Nanti mau dibikin apa? Ditanam pohon-pohon ya. Di sini ada pinang, di bagian sana nanti ada tanam mangga atau apa gitu. Nanti jemaat pelan-pelan. Rumah warga sudah banyak nih saudara. Dulu di sini masih belum ada rumah warga nih. Ini masih baru nih semuanya nih, masih baru. Setelah ada gereja Kristen ya. Nah, ini udah tanah takut longsor nih Pak. Tinggi sekali nih. Ya semoga, kan kita nggak tahu ya Pak ya, berkat Tuhan itu kan melimpah. Masa kita jadi anaknya kita mau minta-minta ya kan. Saya yakin dong anak Tuhan itu yang diberkati pasti akan untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin aja Pak saya sampai menangis. Wah, ini pembangunannya nyata nih saudara ya, Tretan ya. Ini nyata ya, berkat yang selalu Diana Madurese dapat udah bangun gereja. Ya. Ini kalau udah dibarau Pak, ya udah ada tamannya, bunga-bunganya. Cantik banget ini nanti. Lihat aja saudara. Pekerjaan Tuhan ini nggak kaleng-kaleng nih. Amin Pak Gindo. Ini dia, kalau dari bawah ya Pak. Luar biasa, mantap nih Pak. Ini belum dicat, minggu depan dicat. Karena saat ini jemaat sedang kerja bakti untuk nebang pohon-pohon di tanah kuburan atau tanah wakaf ya. Karena kalau nyuruh tukang semua Pak, aduh, udah ngadong hepeng Pak. Ini dia pastorinya 4x20. Haleluya. Ini karena ada turnamen ya, di sini sedang musim gawai dan ini ada lomba sepak bola lah ya.
Kalau nggak ada lomba sepi di sini Pak, nggak ada bendera-bendera ya. Jam 3 nanti baru ada lomba-lomba. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kita ke lokasi, tanah kuburan atau tanah wakaf, kami mau makan dulu sebentar ya. Tenaga mie ya, nggak masalah kayak kan ternyata. Mau beli mie, mau beli es dulu. Saya bawa jemaat juga. Haleluya. Tuh anak-anak saya di situ. Nah. Oke. Es Milo, Kak. Nanti ambil anak. Iya. Pak Ayung pulang nggak Bu? Pulang mungkin nanti situ kalau dia. Aduh, HP ku jatuh ini. Ini kalau lapangan itu jemur padi gitu sampai rata gitu. Berapa karung ya itu ya? Rasa dikit aja, rasa mau pulang mau jemur pulut. Iya, ada. Ada yang nunggu. Ada Pak Ayong bilang kah? Aku mau beli benih padi merahnya. Ada. Hitam. Iya, hitam. Padi hitam. Belum saya ayak, tapi dari India, belum saya ayak. Oh, Apa beda? Beda kerasanya. Yang hitam itu. hitam itu Ya, untuk kalau orang. bulat itu semuanya dimasak agak kerat-kerat. Ya, sebelum ke tanah kuburan saya mau minum es dulu ya Bapak Ibu ya. Jemaat sudah menunggu di sana. Cuman dia warna ungu. Maksudnya kelat itu gimana? Kayak Enggak. vegan, Pak? Kelat jambu lah dia. Enggak manis Mas, enggak manis. Manis. Enggak. Daun. Minum. Sudah mereka sarapan. Minum es kah? Ada bikin gorengan apa di sini biar jemaat makan? Kak, ada goreng-goreng sosis kah? Enggak ada teman Jangan, Mas. Gisel tadi tuh. Mama Gisel ya beli gorengan. Wah. Beli bakwan. Bawang, sosis sama apa tadi tuh? Oh Ya, iya, sosis bakwan aja. bakwan. Aku ke sana dulu ya. Mas Wan. Itu apa di bawah? Ada bakwan kah? Bakwan. Enggak ada bakwan. Mas Wan. Ngasuan. Bakwan, enggak ada bakwan, Mas Wan, Mas Wawan. Bakwan. Kemarin baru ada goreng pisang. Bukan acara makam. Ini kalau di kampung Bapak Ibu ya, di kampung khususnya di daerah sekitar sini dan lain-lain. Kita semua ini organisasi atau kayak setiap orang yang membuka pelayanan itu harus juga menyediakan tanah kuburan atau tanah wakaf gitu. Seperti itu. Cocok nggak kemakainya bang? Cocok nggak ya? Cocok kan? Coba nih. Cocok nggak? Cocok Kayak bak lo pecon. Cocok kayaknya. Tinggal pakai. Saya mau beli Ya, itu ini, loh, Pak. mau beli Kacamata itu sesuai dengan makanan body apa postur goreng-gorengan Bapak. dulu jemaat Ini ya. Bang, masa cocok? Puji Tuhan ada berkat ya Foto lah, foto. untuk pelayanan kemarin. Esku jangan lupa ya Kak. Aku mau beli bakwan dulu untuk jemaat yang kerja bakti. Es Milo aku. Jangan banyak esnya ya. Bos sih mau pergi kan? Nanti jalan. Enggak, kasih ya. Enggak apa, aku sebentar ya. Udah aku jalan dulu ya. Jalan kaki dulu ya, tretanku ya. Saya mau beli bakwan dulu, goreng-gorengan gitu untuk jemaat yang sedang kerja bakti. Biar ada yang bisa dimakan kah apa ya. Masa saya seorang diri yang makan, masa jemaat nggak makan? Oh, nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Tadi sudah beli esnya. Jalan kaki ke sana. Jauh warungnya. Ya. Warungnya jauh ya, tretan ya. Nah. Ya. Karena berkat itu bukan dimakan sendiri Pak Ubay ya. Berkat itu juga harus berbagi. Gitu ya saudara ya. Nah ini gereja nih Pak. Wih. Saya hanya meminta kepada Tuhan Yesus.
dan memberikan itu ya, bahwa apa yang sudah Tuhan berkati itu sudah saya beli, sudah saya bangun, karena saya tidak mau yang namanya kepercayaan itu, saudara, tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bertanggung jawab. Salam Pak WC Army, puji Tuhan Pak. Nyemprot kah? Ini cangkok, daun cangkoknya bagus. Nah ini jalan ke kampung ya Bapak Ibu ya. Di kampung sini ini karena udah panas ya. Kalau nggak panas di sini ini. Ngapain ke gereja Kak? Ya ngapain kalau ke gereja? Menurut Bapak ke gereja ngapain? Salam Bu Edemi. Jalan kaki. Nah ini dia rumah-rumah yang ada di sini ya teman-teman ya. Di rumah-rumah orang Dayak Iban di kampung, di dusun Perimpah ini. Ini dia rumah-rumahnya seperti ini ya. Ini dia rumah-rumahnya. Itu di bagian di atas rumahnya jemaat. Di atas. Ya Allah panasnya, Tuhanku tolong. Shalom, shalom, shalom. Ini rumah-rumah orang di sini ya, saudara ya, sederhana ya. Puji Tuhan. Masih jauh lagi, saya pergi ke warung sana. Haleluya. Ada jual gorengan kah? Sisa satu lagi. Ya Allah, nggak bisa goreng lagi kah? Mak Gisel, nggak bisa goreng lagi kah? Bisa goreng lagi enggak? Ah? 30? Heeh. Ya Mak Gisel. 30. Ah, ini Pak Gisel, duitnya. Berapa? Masih Mama. Oh. Hah? Kasih sambal. Iya, kasih sambal. Panas. Panas sekali lah ya. Ya. Apa itu ya? Kerupuk apa itu? Makaroni. Makaroni. Punya siapa Mak Gisel? Berapa satu? 2.000 satu. Kasih 20. Kasih 20. Harga 30 kan tuh Iya. maksudnya 30 butir kan? 30 butik pira? Piro? 30. 2 kali 3. 60. Oke, itu 20 kerupuknya. Kerupuk itu 20. Shalom, shalom. Harga 20 kah harga? Ambil 2. Ngambil. Emang berapa satu? 2.000. Oh iya. Harga 20. Berarti sisa 20 nih 20 lagi. Oh iyalah. Kantongnya, kantong. Shalom, selamat hari Minggu. Ini ada yang siapa? Anak kecil di belakangnya, Mami nih. Nggak Lang Daya ini, Lang Daya Iban. Ini Daya Iban nih, cantik-cantik kan? Oh, Daya Iban gitu. Hah? Nanti antarin sana ya. Nggak lama kan? Berkali-kali kau menolong. Biar bah, jemaah lagi nebas itu tanah kuburan. Banyak betul kerupuknya ya.
Iya, karena banyak kali. Panasnya ampun Tuhan Yesus. Aduh, ini baru di dunia ya. Jangan sampai nanti di akhirat kau masuk neraka ya. Panas banget nih. Baru di bumi udah kayak begini ya kan. Dirimu daya apa? Daya Iban gitu. Iban. Ya, ke sana yuk, suami yuk. Kamu kemana? Jangan naik-naiknya. Ayo nya. Yuk. Nah. Let's go. Nah, ini dia anak saya ini anak asuh saya. Bisa dikatakan Bapak Ibu ya, kita sangat sungguh kasihan dengan anak-anak di sini, dimana korban dari broken home ya. Ini broken home. Jadi inilah yang patut anak-anak seperti ini patut kita tolong. Nek, bawa dulu ya. Tahu meh. Nah, anak ini orang tuanya udah itu korban broken home, jadi saya menolong menyekolahkan, dan minggu depan saya mau mengurus mau mengurus akte kelahirannya ke Dukcapil. Oh ya ampun, mami lupa mintakan KTP mama kamu sama kakak yang ada. Gih, ya. Iya. Di sini Bapak Ibu ya, mayoritas orang ya, kebanyakan dulunya itu kawin tapi masih belum ada pemberkatan seperti itu. Jadi tadi itu kasihan si Anya itu udah termasuk anak asuh saya di sini ya, saudara ya. Dan nanti saya yang akan menolong membuatkan akte kelahiran Anya, biar anak seperti ini masih panjang masa depannya. Sekolahnya juga butuh akte kelahiran ya. Udah mama kasih. Mama mana KTP mama? Mama kata mama sudah dikasih sama mami. Oh iya kah? Oh iya ya. Oke. Nah, Anya ini sudah kelas 2, jadi membutuhkan akte kelahiran ya. Bagi Anda yang mau memberkati Yayasan Kasih Terang Madurese, di YouTube juga sudah ada ya saudara ya. Di YouTube bisa. Dan nanti kenaikan kelas ya, anak-anak seperti ini membutuhkan sepatu dan juga tasnya ya. Butuh tas kan ya? Butuh tas? Mau tas baru? Mau. Ini anak butuh tas baru, butuh sepatu ya. Saya kasihan sekali melihat anak-anak saudara ya. Anak-anak ini masa depannya masih panjang. Dan kita sebagai anak Tuhan yang diberkati harus kita menolong ya. Nih, lihat di situ. Apa nak? Jadi siapa kamu? Itu mami ke sana, ke warung, nanti ke tanah wakaf. Yuk. Mau megang katanya. Ini sudah mau naik kelas Retania. Yang bilang katanya dia nama Madurese macam-macam, tidak apa-apa ya. Anak saya banyak di kampung ini saudara ya. Memang tidak tinggal langsung di rumah saya yang anak kecil-kecil, tapi kalau keperluan sekolahnya ada yang perlu saya bantu gitu ya. Shalom. Aku lupa nggak naikin dulu somplak. Aduh. Bawa panci. Oh, masak kah? Masak air. Ngelek ya.
Cek. Nge-lag enggak ya? Nge-lag ya Bapak Ibu ya, nge-lag ya. Sudah aman. Oke. Mana makanmu? Makan dulu. Payung, makan dulu. Makan apa, Diri? Makan apa? Oh. Hah? Nong. Jadi ini apa? Suruh ngambil nasi tuh. Mereka sudah ke sana? Ambil nasi. Nah, jemaat ada sudah yang bawa sinso untuk kerja di lapangan, ya. Oke Pak Eko Kris. Beli nak sana, minta sana. Nah, ini dia. Nah, sini Anya. Nah, ada ini sini. Nah, ini dia. Ini anak-anaknya Mami semua, Mami DM, ya. Nah, kalau Anya ini orang tuanya broken home, ya. Dia anak saya juga. Anak Mami kan? Anak Mami, dia anak orang Dayak, Pak. Ya. Gitu, anak orang Dayak. Dan Anya ini ada papa minta bantu saya di sini orang tuanya. Ada anak saya gitu. Sini, Anya minta tolong esnya Mami enggak? Minta dulu sama itu. Kamu mau beli apa? Sana, minta apa? Oh, Tuhan Yesus. Di mana ini Bu? Ini di kampung Pak. Di tempat di sebelah gereja ada warung milik warga. Ini warungnya juga masih baru. Salam Pak Indro. Salam Pak Ocean, salam Koplak, Somplak ya. Salam Mbak Diana. Selamat yang ini. Anak-anak. Ini anak-anak saya di sini, Pak. Iya, cantik-cantik kulihat. Udah mau ini cantik dong. Anak orang Dayak sini cantik-cantik toh. Salam Mbak Butterfly. Jadi si Anya ini ya ini ya dia itu orang tuanya udah broken ya, udah pisah ya. Dan di sini saya menolongnya di anak-anak seperti itu, tapi di bidang sekolah dan kebutuhan apa gitu. Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan masa depannya masih panjang. Belum lagi si Anya ini belum ada akte. Nah, jadi minggu depan ya saya mau ke kantor Dukcapil untuk ngurusnya bagaimana apa yang diperlukan biar si Anya ini bisa sekolah, karena akte kelahiran itu kan penting. Kelahiran itu penting. Panas banget tuh. Panas. Masih lama? Yo, Ki Abid kah? Masih lama. Oh, Malik, tar lagi minta tolong bantuin Mama Ayong ya. Aja yang terbaik dari Tuhan ya. Ya Lik. Nanti cungkilin, nanti ada jaraknya udah aku kasih tahu ke Mama Ayong. Hanya jangan gitu, jatuh nanti kamu. Puji Tuhan. Di sini banyak yang anak-anak yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya, korban-korban dari broken home kayak gitu. Kita bantu semampu kita. Dan karena untuk pergi ke kantor Dukcapil dari kampung ini ke kantor sana ke kabupaten itu 4 jam.
Pak Ocean ya teman-teman semua. 4 jam perjalanannya, jadi lumayan jauh. Iya Pak Selvar ya, harus cari anak Tuhan Pak. Gampang-gampang susah cari anak Tuhan ya Pak ya. Kalau anak-anak di yayasan Mbak Diana, anak-anak asuh saya itu nggak bisa dihitung ya Pak ya, karena yang kadang yang minta bantu itu juga yang bukan anak yang sudah saya anggap gitu ya. Kadang kalau kita di mana ya itu kita bantu, tetap bantu. Kok bisa Bugem terdampar di situ? Ya gimana Pak, terdampar ya? Kayak ada di lautan aja ya. Tuh jemaat. Nah, jemaat sudah siap menyemprot. Nah, tanah kuburan. Saya nggak bisa Pak ya, kalau harus spill yang mana-mana anaknya. Karena begini Pak, terkadang ada yang orang tuanya itu ya masih agak malu gitu ya Pak ya, karena bukan orang Kristen gitu ya Pak ya, nanti disangkai kristenisasi gitu ya. Jadi saya nggak mau yang namanya bawa-bawa agama Bapak Ibu ya, saya nggak mau. Jadi anak-anak yang saya bantu salah ya, ngelek ya Bu Ratna ya. Gitu, artinya tidak semua niat baik kita tuh diterima baik sama orang. Oke Bu Ratna, makasih. Iya, memang ada juga anak yang saya bantu itu, juga dari sebelah juga masalahnya gitu. Nanti kalau di spill kan nggak enak, orang taunya kan saya ini Kristen, nanti ketahuan sama keluarganya yang lain, disangkanya saya mengkristenkan mereka gitu. Jadi saya nggak enak gitu untuk spill anak-anak begitu. Sama dengan kita ini kan mempunyai pelayanan ya, punya visi dan misi yang ya nggak bisa di ini, nggak bisa langsung dikasih tahu gitu, nggak bisa. Berhikmat aja Bapak Ibu ya, ngerti kan maksud saya? Saya ngelek nggak? Jadi karena yang saya bantu anak-anaknya ini juga nggak semuanya Kristen gitu, nggak semuanya Kristen. Makasih Pak Ubay. Pak Ubay juga pasti ngerti dong ya, Pak Ubay orang Kalimantan ya. Jadi saya ini kan mempunyai visi dan misi ini, nggak bisa langsung seenak spill kayak gitu. Kemarin aja mau bangun gereja heboh gara-gara saya spill ini daerahnya ini. Terlalu jujur loh dulu sampai ada masalah ya kan. Enggak Pak ya, saya tidak bisa memberikan anak-anak untuk diadopsi, enggak. Sebisa mungkin anak itu pasti di rumah saya gitu. Kalau misalnya orang tuanya benar-benar nggak mampu, atau terkadang kan ada nih anak yang digituin aja gitu. Pak Maruli Marpaholong, tergantung ya Pak ya, tergantung dari keadaan ya Pak, menolong apa ya. Memang benar ya, ada ayatnya, kalau tangan kananmu memberi, janganlah tahu tangan kirimu. Tapi Pak, masalahnya ya,
saya ini kadang memberitahu misalnya kan saya kemarin dapat berkat untuk membayar pembantu pastori ya, saya harus spill Pak ya, saya harus nge-live, saya kasih tahu bonnya, dan di situ Pak agar orang tuh percaya bahwa saya itu memang sudah membayar dan saya nge-live itu di depan tokonya gitu ya Pak ya. Karena itu kan masalahnya uang, kepercayaan Pak ya Bapak Ibu ya, itu kepercayaan, dan saya tidak mau menjadi orang yang seperti orang lain lalu sudah dibantu membayar ternyata nggak dibayarin tapi dimakan begitu ya, lain ya Pak ya, lain ya, lain. Kalau buat saya itu biarin aja, orang mau ngomong saya menyombongkan diri lah, atau tangan kanan memberi tangan kiri harus tahu, bodoh amat saya orangnya, tidak masalah. Orang saya ini tempatnya salah, saya ini tempatnya salah, tidak masalah Pak ya. Kalau untuk anak-anak saya nggak bisa spillkan Pak ya, karena anak-anak ini kebanyakan korban dari orang tua ya Pak ya, korban orang tua, dan ya hanya anak yang paling dekat aja yang bisa saya kasih tahu tadi ya, seperti contohnya si Anya gitu. Kalau yang lain saya nggak bisa, karena ada yang dari orang sebelah ya, anak yang dari sebelah tapi korban orang tua. Terus bahkan ada juga yang dulunya anak Tuhan ya, tapi bukan jemaat saya, bukan jemaat saya ya Pak ya. Beliau ini anak Tuhan tetapi dapat jodoh orang seberang, lalu pindahlah ke seberang gitu, dan sekarang ini ada masalah ya. Selama saya bisa bantu ya saya bantu, minimal anaknya dulu gitu Pak ya. Orang tuanya juga saya ajak bertobat lah ya gitu, ada Pak. Dan saya nggak bisa menspilkan itu dalam masuk ranah rahasia ya, dan itu adalah misi visi saya gitu Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan lagi bagaimana Anda menerima pelayanan saya gitu. Saya tidak masalah, intinya jangan sampailah karena saya memberi kalau untuk dana pembangunan saya spilkan, kalau pelayanan saya di yayasan tidak. Iya sini sayang. Oh ini juga anak saya ini satu. Udah beli makan belum? Udah kenyang belum? Udah. Doakan mami nanti ya, biar dapat tas baru nanti naik kelas ya. Amin. Nah, mau beli sepatu? Naik kelas? Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Ho. Sungguh amat baik. Ho. Nah, ini juga anak korban dari broken home, tapi puji Tuhan ya, anaknya sudah baik dan pintar. Duduk sama mami sini. Iya. Aduh. Hai, kenalkan namanya siapa? Shalom. Depa. Jang, shalom, nama saya Depa. Sekarang kelas berapa? Kelas 1. Ini anak orang apa? Orang Dayak. Giginya kemana? Giginya kemana? Ditutup. Ya astaga, ditutup giginya Depa. Giginya Depa ditutup. Tuh Depa cantik katanya. Depa cantik. Puji Tuhan bilang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Enggak, saya enggak ngasih adopsi, Bu. Terima kasih.
Saya tidak mengadopsi anak-anak ya Bu ya. Saya di sini memelihara, membantu, menyekolahkan saja ya. Kalau nanti yang SMA tinggal di rumah saya. Nanti kalau udah besar tinggal sama Mami kan? Mau sekolah. Jadi masih ada ibunya dan sekarang juga. Nah, iya Dokter Made. Depa anak orang apa? Dayak. Orang Dayak. Dari kecil umur berapa ya dia ditinggal? Dari umur berapa anak ini ditinggal sama bapaknya? 2 tahun lebih. Dari umur 2 tahun lebih itu mamanya, Ya, sudah 2 tahun lebih. Ya, umurku. Dan beliau ini sudah sini. Aduh, Anyak loncat ini. Aduh nanti jatuh kau. Nih, ini anak yang gede nih. Ini udah gede, kemarin masih bocil. Di sini sebelahnya Mami sini, sebelah kiri. Sini. Biasalah, kalau di kampung udah begini, udah banyak ini anaknya ini. Ya. Tinggal di kampung, ini di kampung. Nah, kalau Anya udah 3 tahun sama Mami. Udah 3 tahun. Ini sama, ini dari umur 2 tahun lebih ditinggal sama bapaknya. Ya. Kalau si Anya mulai dari kecil. Ya mulai dari dia baru lahir. Nah ini rencananya saya karena rumahnya Anya ini saudara ya tidak ada WC, jadi saya rencana mau membuat WC di rumahnya si Anya gitu. Iya Pak Oyan, bener banyak anak banyak rezeki. Kemarin saya pernah nge-live kan ya kalau rumahnya si Anya nggak ada WC kan ya, nggak ada WC. Jadi kalau BAB itu cangkul tutup gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau dirimu mandi di mana? Di kali? Hah? Mandi di kali? Mandi di kolam? Iya. Nanti ada ikan gimana kalau pas mandi di kolam? Nggak takut deh Pak? Nggak takut? Nanti kalau ada ubur-ubur ikan lele, ketawa le. Pemalu masih dia. Ya kayak gini lah Bapak Ibu. Dulu ya, inilah saya Bapak Ibu dengan ya pelayanan saya seperti ini, menolong anak-anak korban dari broken home ya, anak-anak seperti itu. Mereka masa depannya masih panjang, ya, masih banyak sesuatu hal yang masih bisa kita lakukan. Oke Bapak Ibu, saya mau pergi ke lahan untuk tanah kuburan saudara. Bagi Anda yang mau berkati Yayasan Kasih Terang Madurese, Anda bisa lihat di deskripsi di YouTube saya Diana Madurese sama ya. Di situ juga ada nomor rekening untuk yayasan. Yang saat ini saya dalam proses pembangunan asrama untuk anak-anak. Karena nanti Depa kalau udah besar ya, sekolahnya SMP-nya di tempatnya Mami. Jadi masih kecil, Depa tinggal sama ibunya ya. Nanti kalau udah SMP baru sekolahnya tempat saya gitu. Dan SMA. Karena di sini SMA tidak ada. Oke, let's go kita. Oke.